Wow. Shalom. Saya belum pernah lakukan ini di ibadah yang kedua, tapi saya sudah pernah di ibadah 1, ketiga maupun keempat. Saya harap Bapak Ibu yang di ibadah kedua tidak keberatan melakukan ini. Coba dengan Bapak Ibu yang ada di sebelahnya kasih fishbone sambil bilang, ini akan keren banget. Coba. Coba dong, bantu saya dong. Ayo. Ini akan keren banget nih. Ini akan keren banget. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sebetulnya nervous itu. Bapak Ibu mesti bantu saya, tolong saya Bapak Ibu ya. Kita lihat slide-nya. Baik Bapak Ibu, tema kita pada bulan April ini, kita memasuki minggu yang pertama, kita bicara tentang topik yang namanya sacrifice atau yang namanya berkorban. Sebentar lagi juga kita akan merayakan Paskah, merayakan pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua. Bapak Ibu, judul pada pagi hari ini adalah berkorban tanpa menjadi korban. Berkorban tanpa menjadi korban. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa gambarnya timbangan, sabar. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengerti kenapa kok gambarnya itu timbangan, begitu ya. Baik, Bapak Ibu saya akan mulai dengan satu cerita. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu di Amerika itu ada satu menara yang tinggi banget namanya WTC atau World Trade Center. 2001 memang itu sudah dibom Bapak Ibu ya. Tapi gedung ini pernah ada di Amerika dan sebagai Bapak Ibu perlu tahu bahwa gedung ini didirikan 1973. Tingginya itu kurang lebih 400 meter. Wah 400 meter itu dari gereja sampai mana nih? Sampai, kalau Kasari kejauhan ya. Sampai sekolah Pelangi Kasih mungkin. Tapi tinggi banget Bapak Ibu. Ada 110 lantai di gedung itu. Jadi sangat tinggi sekali. Nah itu kan ada dua ya. Menaranya itu ada dua. Menara kembar. Coba sekarang bayangkan. Di antara dua menara itu ada satu kabel yang dari besi. Tipis sekali seperti ini. Kabel dari besi. Menghubungkan dua menara itu. Oke. Sekarang bayangkan saya bersama Bapak Ibu. Di atas yang paling tinggi. Di situ tuh. Gitu ya. Anggaplah saya ini atasan Bapak Ibu. Contoh aja. Lalu saya bilang begini. Jalan dong. Ayo, nggak apa-apa kok. Jangan pakai apa-apa, jalan. Pasti bisa. Nggak tinggi kok, cuma 400 meter. Nggak tinggi kok. Ayo dong, nggak apa-apa dong. Saya atasan Bapak Ibu loh nih. Please. Saya belum pernah lihat ada orang jalan di gedung yang setinggi ini. Tolong dong. Bapak Ibu mau nggak? Saya atasan Bapak Ibu loh ini, jangan sembarangan loh. Nggak mau? Yang benar? Ya udah, saya kasih hadiah deh. Ayo dong naik, ayo dong jalan dong. Saya kasih sepeda. Nah ini kan lagi ngetren ya Bapak Ibu. Sepeda saya mahal Bapak Ibu, lebih mahal dari Pak Jokowi punya. Tapi kira-kira mau nggak? Sepeda, saya kasih sepeda deh. Nggak mau? Oke, saya naikin tawarannya. Gini deh, karena saya pengen banget ngeliat orang jalan. Saya belum pernah lihat orang jalan di kabel ini ya. Saya kasih bonus 3 kali gaji deh. Ya, tapi kamu mau ya, nggak usah pakai apa-apa. Pelan-pelan, saya doain deh. Kamu pelan-pelan, jajalannya pelan-pelan aja. Saya pengen tahu 3 kali gaji. Gimana? 3 kali gaji Bapak, bayangin dulu duitnya itu gede banget. Nggak mau? Saya tambahin lagi deh. 1 M. Nggak mau juga? Maunya berapa dong? Nggak mau? Oke, sekarang bayangkan. Kalau umpamanya di tengah dari tiang tali itu ada anak kita. Atau ada orang yang kita kasih, misalnya anak kita lah. Anak kita itu sambil gelantungan di situ ya dia bilang gini, misalkan ke saya. Papa, tolong aku Pak, aku udah mau jatuh. Aku sebentar lagi nggak tahan Pak. Tolong Pak, aku mau jatuh Pak. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi ayah atau ibunya akan nolong nggak? Tadi dikasih 1 M nggak mau. Oh, kenapa sekarang Bapak Ibu jadi mau? Hah? Atau saya kasih lebih ekstrim lagi. Tadi masih sama atasan ya. Dikasih 1 M nggak mau? Oke, saya bawa pistol. Kamu kalau nggak jalan, karena saya pengen banget nih, tak tembak kamu. Ayo, jalan, tak tembakmu. Mungkin Bapak Ibu bilang, ya udah deh, karena ini udah pasti mati. Kalau itu kan ada kemungkinan nggak mati deh. Ya udah deh, saya jalan deh, jangan tembak saya. Iya, tapi kalau kamu nggak mau, tak tembak Bapak Ibu. Saya akan melakukannya juga, karena takut ditembak, betul nggak? Tapi saya akan melakukannya dengan begini. Aku jadi korban. Aku jadi victim Bapak Ibu, betul nggak? Karena saya ngelakuinnya kepaksa. Tapi kalau yang tadi, begitu saya lihat anak saya di sana teriak-teriak minta tolong. Bapak Ibu, saya akan dengan rela cepet-cepet. Kalau saya belum berani pakai ini,
saya akan cari cara bagaimana caranya supaya saya bisa menolong anak saya. Waktu saya menolong anak saya, Bapak Ibu, saya tetap berjalan di atas kabel, sama seperti tadi, tapi saya nggak merasa menjadi korban. Kalau waktu dipakai pistol, saya melakukannya, tapi saya akan merasa jadi, di mana bedanya? Baik, Bapak Ibu, itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Bapak Ibu, jadi sebetulnya kita ada motif, kita ada usaha. Ada motif, ada usaha. Motif itu yang tadi loh. Dasar saya melakukan sesuatu itu apa? Tadi Bapak Ibu sudah bilang, kalau dikasih hadiah, sepeda, nggak mau. Dikasih gaji, nggak mau. 3 kali bonus. Dikasih 1 M, juga nggak mau. Diancem, karena ini udah mainannya nyawa, mungkin Bapak Ibu mau. Tapi motifnya kalau menyelamatkan anak, Bapak Ibu akan melakukannya tanpa merasa jadi korban. Betul nggak? Jadi ada motif dan ada yang namanya action atau yang namanya usaha. Cukup jelas Bapak Ibu, ada motif, ada action. Ini yang saya sebut, yang namanya motif itu yang saya sebut istilahnya, bahasa kerennya Bapak Ibu, itu adalah the why. Atau alasan. Kenapa kita melakukan action. Jadi yang motif itu, yang warna hijau itu the why. Bapak Ibu, why itu penting banget. Alasan, kalau kita tahu alasan kita melakukan sesuatu, itu penting sekali Bapak Ibu. Karena segala sesuatu diciptakan Tuhan, di muka bumi ini, nggak ada yang nggak ada alasannya. Benar nggak? Apapun diciptakan oleh Tuhan, semua Bapak Ibu, semua ada alasannya kenapa Tuhan menciptakan itu. Jadi yang namanya the why, itu penting sekali. Nah saya tadi juga bilang di kebaktian 1, dan sampai sekarang terus terang Bapak Ibu, saya sama istri saya belum tahu the why, kenapa Tuhan menciptakan yang namanya kecoa. Ada di antara Bapak Ibu yang tahu kenapa Tuhan menciptakan kecoa? Nggak tahu juga ya. Mungkin gara-gara itu, saya sama istri saya, kalau anak kami teriak, ada kecoa apa? Mak, mungkin gara-gara saya nggak tahu tujuannya, kami dengan mudah. Coba kalau kita tahu tujuannya, mungkin kami akan biarkan hidup. Karena kita nggak tahu suatu tujuan, makanya kita menganggap remeh hal itu. Bapak Ibu, bayangkan hidup kita. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, betapa berbahayanya Bapak Ibu. Karena sesuatu yang kita nggak tahu tujuannya, kita akan salah menggunakan barang itu. Benar nggak Bapak Ibu? Kita beli handphone mahal-mahal, tapi nggak pernah dipakai buat telepon, kita pakainya buat ngeganjal pintu. Membantu nggak? Kita pengennya, oh ini pintunya jangan supaya kebuka nih, saya taruh aja handphone. Membantu nggak? Membantu Bapak Ibu. Tapi handphone itu kalau dia bisa ngomong, dia akan teriak sama kita. Saya itu lebih dari ini. Saya itu kegunaannya lebih besar dari ini. Masa cuma dipakai buat ngeganjal pintu? Saya bisa SMS loh. Saya bisa nelpon loh. Saya bisa WA-an. Zaman sekarang makin keren. Saya bisa Facebook loh. Saya bisa sosial media dan segala macam. Tapi karena kita nggak tahu gunanya apa, kita bisa salah menggunakan barang itu. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, jangan-jangan kita bisa salah menjalani hidup. Bapak Ibu, jadi saya mau bilang sebetulnya, the why itu penting sekali sebelum ngomongin yang namanya usaha atau action. Ini yang akan saya coba gambarkan Bapak Ibu. Ini yang akan coba saya ilustrasikan dengan melalui yang namanya timbangan. Timbangan, ini timbangan Bapak Ibu ya. Jadi kalau si motif yang gambarnya lingkaran dengan si tindakan atau action yang gambarnya kotak warna merah. Kalau saya ilustrasikan ada dalam timbangan, kira-kira akan ada beberapa kemungkinan. Akan ada beberapa kemungkinan kalau saya ilustrasikan seperti ini. Supaya Bapak Ibu memahami ada motif, ada usaha, apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama yang bisa terjadi kalau ilustrasinya seperti ini. Motifnya kecil, usahanya besar. Jadi yang hijaunya kecil, tapi usahanya besar. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, apa yang akan terjadi dengan timbangan ini? Akan begini ya? Karena kan usahanya atau yang merahnya lebih besar daripada yang hijau, betul ya? Akan seperti ini kan? Betul Bapak Ibu ya? Mungkin dalam hati ada Bapak Ibu yang nanya seperti ini. Pak Andi, kunaon iya tengah gulutuk? Ada, tong ditanyakan atau yang gitu Bapak Ibu. Karena saya sering kali kalau training Bapak Ibu, training di perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang ada peserta yang nanya itu pertanyaannya kayak gitu. Pak Andi, kunaon tengah gulutuk? No iya pan bola. Yalah kumaha urang we atuh eta mah. Yang penting mah begini aja. Suka pika sebelen, jangan dipersulit atuh, udahlah pokoknya mah. Pokoknya bisa berdiri aja begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau halnya seperti ini, usaha yang kita lakukan besar sekali.
motifnya kecil. Ini yang saya bilang istilahnya, kita itu jadi korban. Kita merasa kita menjadi korban, victim. Kenapa? Karena kita merasa, contoh ya, saya kerja. Kita merasa udah kerja setengah mati. Wah, saya datangnya jam kantor jam 7:30, saya udah datang 6:30. Jam kantor selesai jam 5, saya selesai jam 6:30. Wah, saya udah kerja dengan usaha keras, saya udah berusaha dengan keras. Tapi kok gaji saya nggak naik-naik? Tapi kok gaji saya kecil? Bapak Ibu, itu berarti motif kita kecil, kita merasa usaha kita besar. Akibatnya apa? Kita merasa begini, nggak adil. Kantor ini nggak adil. Saya sudah menjadi korban. Saya malas kerja lagi di sini. Itu kalau kita merasa usaha kita besar, tapi motif kita kecil. Contoh lain, saya udah melayani, setiap hari saya di gereja melayani begini-begini. Tapi kok nggak ada yang muji saya? Tapi kok hidup saya masih begini? Tapi kok dia begini? Tapi kok saya disakiti sama orang gereja juga? Bapak Ibu, itu tandanya kita mulai menjadi victim atau korban. Karena motif kita tidak seimbang dengan usaha yang kita berikan. Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Saya kasih contoh Bapak Ibu, Tadi juga saya cerita di kebaktian yang pertama. Kasih contoh untuk mengilustrasikan seperti ini. Kemarin hari Sabtu, saya dan keluarga, saya sama istri dan anak kami pergi ke Sukabumi. Jadi rumah kami itu di Sukabumi sebetulnya. Kami datang ke Sukabumi kemarin karena ingin merayakan ulang tahun omah atau popoh dari istri saya. Umurnya udah 91. Keren Bapak Ibu ya. Umurnya udah 91 dan masih sehat. Masih sehat, pendengarannya masih tajam, matanya masih luar biasa tajam, Bapak Ibu, ingatannya juga luar biasa. Itu si popoh, kita ngomongnya si omah, si ocoh, Bapak Ibu, si ocoh. Luar biasa Bapak Ibu, umur 91 tahun masih ngurusin arisan. Kalau kita lupa, bulan kemarin belum bayar ya. Oh ya inget aja si omah. Iya. Iya Mang, nanti sekalian. Masih inget aja Bapak Ibu, luar biasa. Ingatannya baik, masih tajam. Kemarin merayakan hari ulang tahun ke-91 sehingga ya sudah kami datang Bapak Ibu. Kami dari Bogor, dari rumah kami kemarin jam 3:30 pagi untuk menghindari macet. Ternyata 3:30 pagi juga masih macet meskipun nggak parah, tapi masih macet. Kami menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam untuk sampai ke Sukabumi, ke rumah omah, ke rumah ocoh gitu ya. 2,5 jam pagi-pagi sampai 3 jam. Sekitar jam 11 kami merayakan ulang tahunnya. Wah tepuk tangan gitu ya, makan siang sama beberapa dari gereja. Sekitar jam 1, setengah 2 selesai. Jadi kurang lebih 2,5 jam acaranya. Lalu kami memutuskan pulang kemarin 2:30 sore. Karena kan saya akan khotbah dari pagi kan. Takutnya capek apa segala, istirahat dulu, persiapan final. Kami pergi sore-sore sengaja. Ya udah 2:30 lah kita jalan. Kalaupun macet-macet mungkin jam 6 udah sampai lah. Atau 6:30 lah. Bapak Ibu tahu kami datang jam berapa sampai rumah? Coba lihat wajah saya, ada kesukaan di sini. Bapak Ibu, kita pergi 2:30. Sampai rumah, di rumah nih, 8:30 malam. Kami menghabiskan waktu 5 jam yang enggak jelas macetnya itu kenapa. Bapak Ibu, 5 jam. Jadi 5 jam pulang, 3 jam pergi. Menghabiskan waktu 8 jam di jalan. Bukan hanya lah, jangan hanya. Untuk mengikuti ulang tahun omah, ocoh, yang habisnya cuma 2 jam. Bapak Ibu, Lalu tadi pagi saya udah khotbah kebaktian pertama. Itu badan remuk. Sekarang udah kebaktian kedua, makin remuk juga Bapak Ibu. Badan remuk banget. Kalau motif saya cuman sekedar ngomong, pelayanan, saya bisa bilang begini, saya juga pelayanan juga, ya udahlah. Sebenarnya gak dapat apa-apa juga. Kalau motif saya seperti itu Bapak Ibu, saya akan bilang begini, saya jadi korban sama Pastor Arif ini. Saya dijolimi. Kalau motif saya kecil, betul gak Bapak Ibu? Tapi kalau saya bilang, siapa bilang pelayanan ini butuh dipuji? Ini itu untuk melayani raja di atas segala raja. Saya melayani Tuhan di atas segala Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya punya motif yang demikian besar, saya nggak lagi merasa jadi korban. Saya berkorban, bukan jadi korban Bapak Ibu. Jadi yang namanya motif itu penting supaya membalance antara usaha dengan apa yang kita rasakan. Cukup jelas? Baik. Next. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa saja kebalikannya. Motifnya gede, tapi usahanya kecil. Ini kan kita berbagai macam kemungkinan. Bisa saja kemungkinan yang kedua, motifnya besar, usahanya kecil. Nah ini namanya apa nih? Ini tuh orang-orang kayak gini Bapak Ibu. Jadi timbangannya jadinya begini ya, kalau tadi kan begini, timbangannya jadi begini. Ini yang saya bilang orangnya itu dreamer atau pemimpi.
Kemauannya banyak banget, tapi eksekusinya nggak ada. Saya pengen jadi pelari nasional terbaik di Indonesia. Saya pengen jadi juara Asian Games. 2018 kan Asian Games ya. Saya pokoknya mau jadi juara. Saya mau jadi, lu mau jadi apa nih? Gua mau juara lari. Wah pokoknya mau lari. Saya seneng, motifnya gede. Wah saya mau lakukan ini buat Indonesia. Saya mau lakukan ini untuk keluarga. Besok pagi pas bangun, jam 4 ya, udah jam 4 lagi. Males tidur lagi. Itu namanya motifnya besar, usahanya. Saya mau jadi karyawan teladan. Saya mau dapat dinilai bagus oleh bos. Tapi hari ini saya mau pulang cepat dulu nih. Kerjaan, ya nantilah, gampang. Pokoknya saya ada urusan dulu mau pulang cepat. Besok, ngapain sih mesti datang on time ke kantor? Memangnya apa hubungannya sih datang on time sama kinerja kan gak ada. Jadi saya gak usah on time, yang penting kinerjanya bagus. Ya toh, Bapak Ibu itu namanya pengennya besar, tapi eksekusi atau actionnya itu kecil. Bapak Ibu, itu namanya dreamer. Itu kemungkinan yang kedua. Ayo kita cepat ya. Kemungkinan yang ketiga, sama-sama besar, sama-sama besar kayak gini Bapak Ibu. Seimbang, balance. Kalau ini apa namanya? Motif sama dengan usaha. Motif sama dengan usaha. Bapak Ibu, ini yang saya sebut adalah star. Anda itu star, bintang-bintang. Kalau Pastor Alfi minggu lalu, dia bilang your best. Excellent itu tentang your best. Bukannya to be the best, tapi your best. Bapak Ibu, inilah saatnya kita menjadi star. Karena kita punya mimpi besar, kita punya motif yang besar, usahanya juga besar. Disiplin. Eksekusinya juga oke. Begitu kita lakukan hal yang lebih, usahanya lebih, kita seimbangkan dengan motif yang juga besar. Jadi saling membesar, Bapak Ibu, saling membesar. Nah, kalau ada balance antara motif yang besar dengan usaha yang besar, itu namanya you are a star. Kinerja Anda tuh bagus banget karena seimbang antara usaha dengan yang namanya motivasi. Oke, sampai sini masih keren? Masih keren. Bapak Ibu, itu kemungkinan yang kedua. Kalau bolanya besar, kotaknya besar. Mungkin Bapak Ibu juga iseng nanya begini, Pak Andi, saya tuh sebenarnya balance juga sih. Saya tuh balance antara motif sama usaha balance. Cuman bentuknya aja yang kecil. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh, ngeyel gitu. Balance sih, saya balance. Kan katanya balance, yang penting balance toh. Balance sih, cuman ya kecil gitu. Ya motifnya kecil, ya usahanya juga kecil. Tapi ya balance lah. Jadi kalau di kerja itu, ya gaji saya segini ya udah nggak apa-apa, saya happy aja segini. Ya udah, karena gaji saya segini ya udah. Saya juga usahanya segini-segini aja. Nggak usah terlalu banyak-banyak, karena saya happy. Betul nggak? Kecil dan kecil, ya udah. Bapak Ibu, ini yang saya sebut istilahnya, ini adalah, ya boleh juga. Kalau Anda suka dengan ini, balance, ya oke. Anda enjoy, oke. Tapi Anda jangan kaget kalau hidup Anda mediocre. Mediocre tuh ya so-so lah. Dibilang oke, nggak terlalu, dibilang bagus, nggak terlalu. Tapi yang namanya so-so atau yang namanya mediocre. Nggak excellent. Jadi Bapak Ibu ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan Bapak Ibu ya. Kalau saya gambarkan dalam bentuk diagram atau matriks kurang lebih seperti ini. Ada motifnya yang besar, ada usahanya yang besar. Ada motif besar, ada usaha yang besar. Kalau motifnya besar, tapi usahanya kecil, ini tadi yang saya bilang dreamer, kita pemimpi. Kalau motifnya kecil, usahanya kecil, itu yang kita sebut tadi mediocre atau ya udah biasa-biasa aja. Tapi ada juga kalau kita udah merasa kita memberikan lebih, usaha lebih, tapi motifnya kecil, itu yang disebut Bapak Ibu victim. Tapi ada satu di mana kita balance, tapi sama-sama besar, usahanya besar, motifnya juga besar. Itu tadi yang saya berikan istilah namanya your best atau yang namanya star. Bapak Ibu, diagram ini penting sekali. Jadi sekarang Bapak Ibu, sebetulnya Anda bisa melihat diri Anda sendiri, bisa introspeksi diri Anda sendiri. Kalau saat ini Bapak Ibu sudah merasa dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam pelayanan, Anda sudah merasa, kok kayaknya saya itu usahanya udah banyak, tapi kok kayaknya saya nggak mendapatkan apa yang saya butuhkan. Kok kayaknya saya nggak mendapatkan apa yang seharusnya saya punya gitu. Bapak Ibu, itu artinya Anda sudah merasa usahanya besar, motifnya kecil. Apa yang perlu Anda lakukan? Perbesar motif. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu juga sudah merasa, mimpi saya besar, keinginan saya besar, motif saya besar. Tapi usaha saya belum disiplin. Usaha saya masih kecil.
Belum ada action yang bagaimana-bagaimana Bapak Ibu, masih kecil-kecil. Itu artinya Anda mesti perbesar yang namanya action. Oke, sekarang balik lagi ke slide yang tadi. Nah Bapak Ibu, karena topik kita adalah korban tapi tak merasa jadi korban. Berarti bagaimana caranya dari kuadran yang di kanan bawah, victim, untuk bisa jadi star. Bagaimana caranya? Kalau digambarin gini mestinya jadi lebih gampang. Gimana caranya? Kalau Bapak Ibu saat ini merasa ada di victim, Anda pengen menjadi star. Caranya gimana? Ada yang bisa jawab? Dapat sepeda? Gimana caranya? Kalau berdasarkan diagram ini gampang banget jawabnya. Oh kalau dari sini supaya bisa ke sini, jawabannya perbesar motif. Itu aja. Jadi bagaimana caranya kalau Anda saat ini merasa sudah, kayaknya gue udah jadi korban nih. Karena apa yang saya berikan kok kayaknya nggak setimpal dengan apa yang saya dapatkan. Itu Anda perlu perbesar motif. Kondisi Anda saat ini berarti kotak usaha jauh lebih gede daripada buletan motif. Sekarang kan pertanyaannya begini Bapak Ibu. Oh kalau gitu motifnya mesti diperbesar. Bener ya? Nah oke Pak Andi, saya paham. Berarti kalau gitu motifnya mesti diperbesar. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya memperbesar motif? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Karena kalau kita bisa perbesar motif, kita nggak lagi jadi victim, tapi kita jadi star. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya kita bisa memperbesar motif? Bapak Ibu, maafkan saya, ini saya, ya tadi udah dibilang juga, saya backgroundnya konsultan, saya backgroundnya manajemen. Jadi saya punya referensi selain baca buku rohani juga, saya juga sering baca buku manajemen. Ini salah satu buku yang saya baca, yang saya mau sharing ke Bapak Ibu. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Sharing buku manajemen gak apa-apa? Jangan dilempari batu saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini buku yang bagus menurut saya, bagaimana caranya supaya motif kita bisa diperbesar. Ini satu buku, ini namanya Daniel Pink. Dia ngarang beberapa buku, bagus-bagus bukunya saya suka Bapak Ibu. Dia pernah ngarang satu buku namanya Drive. Ya, membuat kita maju, drive gitu. Bawahnya ada tuh, The Surprising Truth About What Motivate Us. Dia bilang begini, motivasi itu ada 3 macam. Motivasi itu ada 3 macam. Ada motivasi 1.0, satu, ada motivasi 2.0, ada motivasi yang paling muktahir atau yang sekarang yang paling maknyos, itu namanya motivasi 3.0. Jadi ada motivasi yang dasar banget zaman dulu, satu, motivasi yang jenis yang kedua, dan motivasi jenis yang ketiga. 1 dan 2 itu motivasinya ekstrinsik, adanya di luar. Jadi yang bisa memotivasi kita itu hal-hal yang ada di luar. Contoh, kalau gaji saya digedein, saya mau kerja lebih. Kalau saya dipuji orang, saya mau melayani lebih. Nah itu berarti Bapak Ibu motivasi kita itu bukan ada di dalam. Motivasi kita itu adanya di luar. Itu motivasi 1.0 dan 2.0. Saya nggak akan bahas yang itu. Nanti Bapak Ibu kalau berminat silakan baca. Tapi yang namanya motivasi 3.0, ini yang muktahir Bapak Ibu. Ini yang zaman sekarang hasil penelitian. Orang-orang itu sebetulnya termotivasi itu gara-garanya gara-gara ini. Yang versi yang ketiga. Itu motivasinya itu di dalam. Intrinsik. Yang memotivasi kita itu di dalam. Bukan hal yang di luar. Tapi adanya di dalam. Kalau dulu ada topik khotbah namanya Your Life, Your Responsibility. Nah sebetulnya di sini Bapak Ibu. Responsibility itu respon ability. Bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk melakukan respon. Yang 1 dan 2 saya tidak akan bahas. Saya akan masuk yang ketiga. Apa sih motivasi versi ketiga? Kata Daniel Pink. Dia bilang begini. Motivasi yang paling luar biasa buat manusia adalah kebutuhan akan tujuan, purpose, akan keahlian, mastery, dan ada yang namanya kebebasan atau yang namanya otonomi. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini sebetulnya yang sangat memotivasi manusia supaya motivasi kita itu bisa semakin besar. Adanya tujuan, purpose, adanya kemauan untuk kita belajar, mastery, sama yang terakhir kebebasan. Saya tidak akan bahas yang keahlian dan kebebasan, saya mau fokus ke yang namanya purpose. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, tujuan itu sangat penting sekali. Tujuan itu sangat penting sekali. Nah, jadi kalau saya bilang Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya motif kita bisa diperbesar? Dari kecil supaya jadi gede. Bagaimana caranya? Jawabannya ada tadi, kata Daniel Pink dari buku manajemen tadi. Dia bilang begini, salah satu caranya adalah cari, perjelas, ingat tujuan Anda melakukan sesuatu itu
untuk apa? Saya ulangi Bapak Ibu. Cari, perjelas, ingat tujuan Anda melakukan sesuatu itu untuk apa. Apapun, apakah Anda mau bekerja, coba ada nggak, Anda cari nggak? Tujuan Anda melakukan pekerjaan itu apa? Udah pernah dipikirin belum? Kalau Anda nggak punya tujuan dalam bekerja, Anda akan mudah loyo. Anda akan merasa jadi korban terus. Kenapa? Karena Anda nggak tahu kenapa Anda mesti bekerja. Jadi kalau belum ada, cari. Kalau sekarang Bapak Ibu, oh udah tahu kok tujuan kerjanya, bagus. Perjelas sebetulnya apa sih tujuan kamu. Dan kalau Bapak Ibu sudah bilang, saya sudah punya Pak Andi, saya sudah jelas banget. Sering-sering diingat. Kalau Bapak Ibu lagi merasa, lagi capek, lagi letoy, Bapak Ibu lagi lemah. Ingat tujuan saya melakukan ini itu buat apa. Kalau Bapak Ibu saat ini dalam pelayanan lagi capek, aduh kayaknya melayani capek banget. Oh, ingat tujuan kamu dulu melayani apa. Anda lagi sebel sama pasangan hidup. Waduh, kok punya istri kayak begini. Ini mana? Bukan. Ini bukan kamu nih, contoh nih. Kok punya istri kayak begini sih, sebel banget. Waduh, coba ingat. Dulu kenapa kamu mau nikah sama dia? Dulu kenapa kamu naksir sama dia? Betul loh Ibu, coba sering-sering diingat. Karena kalau pernikahan berdasarkan perasaan, bahaya. Pernikahan itu berdasarkan komitmen. Ingat komitmen kita sama dia dulu apa. Bapak Ibu, apapun, saya bisa bicara panjang lebar dalam hal ini. Tapi yang namanya motivasi itu harus ada tujuannya. Dan tujuan itu mesti jelas. Kalau belum ada silakan dicari. Kalau sudah ada sering-sering diingat. Oke. Jadi kalau saya boleh rangkum Bapak Ibu. Cari, perjelas, dan ingat. Nah, saya mau bagikan sebentar. Tujuan itu bisa besar, bisa kecil. Artinya begini. Yang semakin membuat kita tertarik, yang semakin besar apa enggaknya, tujuan itu ada 3 macam. Yang pertama, tujuannya buat diri kita sendiri. Jadi kalau saya bekerja, ya supaya saya dapat uang, ya supaya saya populer, ya supaya saya dipuji. Itu juga motivasi. Tapi tenaganya itu kecil loh Ibu, tenaganya itu ringan, kecil. Yang kedua, motivasi kita melakukan sesuatu itu untuk berdampak buat orang lain. Nah ini energinya lebih besar. Energinya lebih besar. Oh saya bekerja supaya bermanfaat buat orang banyak. Saya bekerja supaya bermanfaat buat si ini. Saya bekerja supaya bermanfaat buat organisasi atau perusahaan. Itu buat orang lain. Energinya lebih gede daripada sekedar usahanya buat diri sendiri. Tapi saya mau bilang begini Ibu. Yang energinya paling besar untuk motivasi kita. Kita bekerja seperti untuk Tuhan. Ini Bapak Ibu kalau pakai ini, lain banget kita ngerjain sesuatu tuh lain banget. Contoh ya, saya kan kerjanya ngajar Bapak Ibu, trainer di perusahaan-perusahaan. Saya kalau cuma mikirin diri sendiri artinya begini, begitu saya udah deal dengan satu perusahaan, ya udah Pak Andi ngajar. Saya bikin materinya juga bisa asal-asalan. Udah deal ini, ya udahlah kan gue udah dapat duit ini, uangnya juga udah ditransfer, ya udahlah saya ngerjainnya asal-asalan aja lah. Nanti juga waktu ngajar juga ada yang ngobrol, ada yang apa? Bodo amat, yang penting saya udah dibayar ini. Buat diri sendiri terserah. Mau ngerti, nggak ngerti, terserah Bapak Ibu. Semangatnya, energinya itu kurang kalau buat diri sendiri. Kalau buat orang lain lebih maknyos. Jadi waktu saya ngerjain siapin, memang sudah dibayar sih. Tapi saya pengen bermanfaat buat orang lain. Saya pengen para peserta training itu ngerti apa yang saya ajarin. Supaya juga bermanfaat buat kehidupan mereka. Bapak Ibu ngerjainnya lain, betul nggak? Ngajar juga lain. Wah saya akan semangat. Ayo ngerti itu. Tahu nggak kamu? Kamu di situ ngerti nggak? Oh gitu Bapak Ibu ya. Jadi semangat supaya saya memastikan pesertanya tuh ngerti. Karena energinya jadi lain. Karena saya berpikir dampaknya buat orang lain. Tapi kalau saya mikirnya dari awal buat kerja buat Tuhan. Bapak Ibu dari bikin slide juga lain. Ini mah cuma ada titik. Kurang titik aja nggak apa-apa. Pesertanya kan nggak tahu. Cuma titik doang kurang. Ya memang peserta mah nggak tahu. Tapi kan Tuhan lain. Tuhan tahu. Oh Tuhan tahu, delete. Ini kan udah cukup, ngapain ditambah lagi? Tahu sih ada yang kurang sih, slide ini belum ada sih memang sih. Tapi kan peserta juga nggak tahu, lagian juga udah dibayar kan. Udahlah begini aja cukup. Ya iya memang peserta mah nggak tahu, siapa yang tahu? Tuhan, tambah lagi 1 slide setengah jam lagi usaha. Tapi Bapak Ibu, kalau kita punya pikiran seperti ini, ngajar juga lain. Bapak Ibu, ngajar juga asik gitu. Karena saya tahu ini tuh kita bekerja buat Tuhan. Saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mau pesertanya muji apa nggak muji, itu mah nomor 2, terserah.
Saya nggak penting buat saya. Tapi saya paling nggak saya sudah memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, energi, motivasi, tujuan, purpose. Kalau buat diri sendiri, itu energinya yang paling kecil. Semakin besar energi kita buat Tuhan, semakin besar motivasi atau tujuan yang kita bisa dapatkan. Ibu ya. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Slide. Tidak ada tujuan yang paling kuat selain yang berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada tujuan yang paling kuat memotivasi kita selain yang berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, maafkan saya mesti kasih contoh ini, tapi ini sebagai ilustrasi aja. Bukankah gara-gara orang memakai nama Tuhan, dia bisa melakukan bunuh diri? Ya, kita nggak ngomongin benar apa enggak ya, terlepas dari apapun benar. Tapi banyak orang yang dengan istilahnya, ini buat Tuhan, dia mau melakukan bunuh diri. Bapak Ibu. Jadi memang motivasi yang paling besar buat manusia itu kalau ada hubungannya dengan, kaitannya dengan Tuhan. Saya mesti buat ini balance, supaya Bapak Ibu nggak salah pengertian nih. Saya mesti buat balance seperti ini. Bapak Ibu, yang saya bahas hari ini adalah dampak dari motivasi kepada tindakan. Oke, dampak dari motif, ini urapan ya kayaknya nih. Ya, makasih Tuhan. Dampak dari motif, mesti pelan-pelan kali, kepada tindakan. Dampak dari motif kepada tindakan. Itu yang saya bahas Bapak Ibu. Saya nggak lagi ngomongin tindakan yang satu atau action yang satu sama yang lain itu bedanya di mana. Saya nggak ngomong. Itu balance, mesti balance dan mesti ada prioritasnya. Itu yang saya mau bilang Bapak Ibu. Yang saya mau bahas itu dari motivasi ke tindakan. Jadi misalnya begini. Kan motivasi saya buat pelayanan kan buat Tuhan Pak Andi. Jadi saya pelayanan aja. Pelayanan terus keluarga dilupain. Itu yang saya nggak bilang. Jadi antara saya pelayanan penting, tapi keluarga juga penting. Karena melayani dan menyayangi keluarga itu action. Action. Di balik action itu memang ada motifnya. Yang saya bahas itu adalah motif di balik action atau yang namanya tindakan. Oke Bapak Ibu cukup jelas ya. Jadi antara actionnya sendiri Anda mesti punya penilaian bagaimana membalance satu dengan yang lainnya. Sibuk kerja terus, karena kan motivasinya buat orang lain Pak. Buat perusahaan kerja terus, melupakan keluarga. Bukan begitu maksud saya. Keluarga pun tetap diperhatikan. Karena motivasi kita juga menyayangi keluarga. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan kasih contoh di Alkitab. Orang-orang yang sudah berusaha atau melakukan sesuatu yang besar sekali. Tapi mereka tidak merasa jadi korban. Saya mau kasih beberapa contoh di Alkitab. Jadi orang itu typical star, your best. Karena dia melakukan usaha yang besar tanpa dia menjadi korban. Tanpa dia merasa jadi korban. Yang pertama, saya mau ambil contoh Paulus. Saya mau ambil contoh Paulus. Saya mau ambil dari 2 Korintus 11, 23 sampai 27. 2 Korintus 11, 23 sampai 27. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Demikianlah firman Tuhan. Apakah mereka, ini Paulus yang ngomong ya, ini Paulus yang ngomong. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya pakai bahasa sehari-hari gini loh. Jadi mereka itu melayani Tuhan. Petrus tuh kayak mau loncat kayak orang gila. Aku itu lebih lagi daripada mereka. Gitu Bapak Ibu. Kebayang gak? Jadi orang itu, si Paulus ini ngomongnya tuh benar-benar antusias. Aku itu lebih lagi daripada mereka. Ini aja. Saya matiin aja. Oke, makasih ya. Baik Bapak Ibu. Nah, Paulus bilang begini. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara yang palsu. Jadi istilahnya begini, di mana-mana pun saya merasa berbahaya.
Ayat yang ke-27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan ini yang luar biasa, tanpa pakaian. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum ada apa-apanya, Pak Paulus mah, saya lebih berat, ada? Saya lihat sih kayaknya nggak ada ya, karena di sini pada pakai pakaian semuanya. Saya nggak ngeliat ada yang nggak pakai pakaian. Jadi Bapak Ibu, jadi Paulus bilang begini loh kepada jemaat yang di Korintus, kamu sudah melayani Tuhan, sudah. Kamu bangun pagi buat melayani Tuhan, iya. Terus kamu gara-gara itu aja ngomel. Paulus mau bilang gini, aku lebih lagi. Makanya dia bilang kayak orang gila ngomong, aku tuh lebih lagi. Aku sudah ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayangkan menjadi Paulus. Kalau Bapak Ibu bayangkan Paulus. Kira-kira wajar gak kalau dia ngomel-ngomel itu? Kira-kira dia wajar gak kalau dia, Tuhan kok aku begini-begini amat ya? Nggak makan, nggak tidur, aku kan melayani engkau. Bapak Ibu bisa kebayang situasinya? Betapa dia, kalau dia bilang begini, aku merasa jadi korban. Mungkin kebanyakan dari kita bilang begini, iya sih, hidupnya susah banget memang. Wajar kalau dia merasa, kalau saya mah tuh ya baru begini, tapi dia mah di penjara, didera, dilempari batu. Wajar sih kalau dia maksud, iya wajar, oke Paulus saya bisa ngertiin kamu. Tapi Paulus gak bilang begitu, gak ada satupun ayat dibilang di firman Tuhan. Paulus bilang begini, aku jadi korban karena Kristus. Gak ada. Aku jadi korban, gak ada. Aku berkorban iya, tapi aku jadi korban, gak ada. Berarti Bapak Ibu, ada sesuatu yang Paulus punya, karena usahanya kan luar biasa, betul Bapak Ibu? Yang kotak merah, yang warna merah kotak itu usahanya dia luar biasa banget. Didera, masuk penjara, dilempari batu, itu usahanya gede banget. Ingat, kalau usahanya gede, motifnya kecil, gak seimbang. Dia jadi korban. Tapi dia gak merasa jadi korban, kenapa? Berarti motifnya juga sama-sama gede, betul gak? Apa motivasinya Paulus sehingga dia sanggup menjalani seperti itu? Bapak Ibu saya bacakan. Kalau Bapak Ibu dapatin ini aja jadi rema, Anda akan tidak merasa jadi korban apapun yang Anda hadapi dalam kehidupan. Ini kunci kenapa motivasi Paulus begitu besar sehingga bisa menyeimbangi action yang luar biasa yang dia lakukan. Kolose 3 ayat yang 23. Bapak Ibu mari kita bacakan bareng-bareng ya bersama-sama sambil Bapak Ibu ingatkan kembali ke diri Bapak Ibu. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, inilah kunci motivasinya Paulus. Sehingga dia bisa bilang begini, meskipun aku di penjara, meskipun aku didera, meskipun aku pernah kelaparan, meskipun aku terkatung-katung di kapal Bapak Ibu. Meskipun aku melakukan itu semua, tapi aku tidak merasa menjadi korban. Bapak Ibu, saya ingat satu cerita, tadi juga saya sharing di kebaktian pagi. Kalau kita bisa bekerja dengan motivasi seperti ini, kerjaan kita luar biasa. Benar Bapak Ibu, coba aja. Kalau kita bisa bekerja, saya melakukan ini bukan buat si bos, saya melakukan ini buat Tuhan. Kerjaan kita luar biasa Bapak Ibu. Persiapan kita luar biasa, karena kita tahu bukan buat bos tapi buat Tuhan. Saya ingat Pak Teddy Rahmat, kalau Bapak Ibu tahu Pak Teddy Rahmat itu dulu mantan CEO-nya atau presidennya Astra International zaman dulu. Sekarang dia punya perusahaan namanya Triputra. Pak Teddy Rahmat dalam bukunya bilang begini, saya itu kalau punya karyawan, saya pengen karyawan yang seperti ini perilakunya. Seperti apa perilakunya? Ini ya, yang dipengen oleh Pak Teddy Rahmat. Dia bilang begini, saya pengen punya karyawan yang kalau hari Jumat sore pulang dengan sedih. Minggu sore, Senin pagi bekerja dengan senang hati. Saya ulangi Bapak Ibu. Saya pengen punya karyawan yang kalau udah Jumat sore beres-beres nih. Aduh mesti pulang ya. Aduh beberes udah Jumat sore ya. Besok gak ke kantor dong. Aduh sedih euy. Minggu sore. Wah udah Minggu sore nih. Berarti besok saya kerja ya. Besok kerja. Senin pagi kerja. Bapak Ibu itu yang dicari oleh Pak Teddy Rahmat. Karena saking enjoynya kerjanya gitu Bapak Ibu. Enjoy banget kerjanya. Dia gak ngerasa buat manusia, dia merasa buat Tuhan karena enjoy banget. Kalau kita kan kebalikannya. Jumat sore. Kita ke kafe. Minggu sore udah gini. Udah Minggu sore lagi ya. Besok Senin ya. Tanggal merah gak besok? Kerja ya. Ketemu si bos lagi dong. Aduh Senin sore. Bapak Ibu itu yang Pak Teddy gak mau. Bisa gak kita jadi karyawan seperti itu?
Ayo, bisa nggak? Kalau kita punya motivasi buat Tuhan, saya yakin kita bisa. Saya yakin kita bisa. Karena apa yang kita lakukan, semuanya buat Tuhan. Contoh yang kedua. Bapak Ibu tadi Paulus ya. Bapak Ibu contoh yang kedua, Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca di Lukas 22 ayat yang ke-24. Ini adalah peristiwa peristiwa di Taman Getsemani. Getsemani Bapak Ibu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bapak Ibu, ini adalah doanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia harus menanggung cawan yang sangat berat. Cawan seperti apa sih yang Tuhan Yesus akan tanggung? Bapak Ibu, saya akan bacakan ya. Dari Yesaya 53. Nggak ada di sini, tapi saya akan bacakan di sini. Ini adalah cawan yang sebentar lagi Tuhan Yesus akan tanggung. Makanya dia bilang begini, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapak berlalu. Tapi bukan kehendakku Bapak, kehendakmu yang jadi. Saya mau kasih gambaran Bapak Ibu, betapa besar usaha atau pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Yesaya 53, mulai dari ayat 2b sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan Bapak Ibu. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bapak Ibu, ini cawan yang Tuhan Yesus harus tanggung buat kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu, itu cawan yang harus Tuhan Yesus tanggung buat kita. Betapa besar, betapa berat, betapa luar biasa. Kalau motifnya enggak kuat Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga akan merasa jadi korban. Tapi dia punya motif yang kuat. Dia bilang begini, Bapak kalau boleh lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan Bapak Ibu juga mesti tahu ini. Buat Bapak di surga, ini juga hal yang sangat berat. Kalau kita tadi dalam ilustrasi yang pertama di WTC, kalau kita tahu ada anak kita di sana, teriak-teriak, minta tolong. Kita sebagai ayah, kenapa kita mau menolong? Karena kita begitu sayang sama anak kita, betul nggak? Kenapa Bapak mau mengorbankan anaknya yang tunggal? Bapak Ibu, tunggal loh, ini anak tunggal. Anak yang tunggal buat dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dia sayang banget sama kita. Karena dia sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Sehingga dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal buat kehidupan kita. Saya akan tutup dengan ini. Kalau saya rangkum Bapak Ibu yang kita bahas hari ini seperti ini. Kalau kita punya usaha yang besar, tapi motif kita kecil, maka kita merasa jadi korban. Kita harus meningkatkan motif kita. Bagaimana caranya? Cari, perjelas, ingat. Tujuan Anda melakukan sesuatu itu apa? Karena harus ada tujuan dalam rangka melakukan sesuatu. Dan sertakan Tuhan di dalamnya. Supaya motivasinya yang hakiki, yang besar, daya tariknya menjadi luar biasa. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan itu. Itulah rangkuman kita pada pagi hari ini. Terakhir, kalau Bapak Ibu tahu ini adalah John Maxwell. Dia punya satu kata mutiara yang bagus yang saya mau bagikan sebagai penutup. Dia bilang begini, if you know the why,
you will know and can handle the how. Kalau kita tahu kenapanya, seberat apapun pekerjaan kita bisa cari tahu dan kita bisa handle seberat apapun the how. Waktu kita tahu anak kita ada di sana, teriak-teriak minta tolong. Kita tahu the why, kita tahu kita mesti menyelamatkan anak kita. Kita akan cari tahu bagaimana caranya Bapak Ibu. Kita akan berusaha, kalau kita nggak mungkin sendiri, mungkin kita akan teriak-teriak minta tolong. Kita akan cari bantuan dari orang lain. Tapi begitu kita tahu the why, kita akan tahu bagaimana caranya. Kita akan tahu the how. Kalau kita nggak pernah tahu the why, kita banyak alasan untuk mencari the how. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi berkat. Semoga kembali diingatkan akan pentingnya mempunyai motivasi kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Pemain musik saya undang kembali ke sini. Terima kasih Tuhan. Mari pada siang hari ini saya undang Bapak Ibu kembali mengingat motivasi Bapa di surga. Memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan buat kita. Biarlah kita selalu mengingat bagaimana baiknya Bapa di surga kepada kita semua. Bahkan dia rela menyerahkan anaknya untuk disesah, untuk disalibkan. Bahkan sampai darahnya tercurah, tubuhnya tercobak-cabik. Semua untuk menyelamatkan kita. Semua untuk menebus semua dosa-dosa kita. Bapa di surga sudah memberikan yang terbaik, anaknya buat kita. Di dalam hidup ini, apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, termasuk pelayanan kepada Tuhan. Ingat, Bapak sudah memberikan yang terbaik. Kita pun harus senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu ambil waktu sejenak secara pribadi, meminta ampun kalau selama ini seringkali merasa jadi korban. Baik dalam pekerjaan, kuliah, ataupun mungkin bahkan dalam pelayanan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini diingatkan kembali pentingnya suatu motivasi yang betul, yaitu motivasi untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Saya persilakan Bapak Ibu mengambil waktu sejenak, berbicara secara pribadi kepada Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ucap syukur semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Ucap syukur semua anugerah-Mu ya Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan buat kami semua. Kasih karunia-Mu yang Kau berikan buat kami semua ya Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih.